Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam di Sungai Berigi. Kalau dengar bapak ibu jawab salam, mudah-mudahan corona dasi anagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Badan sehat? Dompet sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Lurah Kelurahan Semelagi Kecil, Bapak Kusnadi, yang tadi sambutan pakai baju putih-putih songgok merah. Saya kira tadi dia yang ustaz, karena saya biasanya ceramah pakai baju putih, tapi hari itu saya pakai baju hitam karena dah terbayang banyak yang pakai baju putih, Pak Haji. Biar saya ajak yang hitam. Terima kasih Pak Kusnadi, Pak Lurah. Yang kita hormati bersama, ini dia tuan rumah yang undang saya, Bapak Herliza dan Ibu Lina Apriyadi. Yang mana dia orangnya tadi? Wah, dia dalam. Saya sebetulnya hari itu ada dua acara. Pertama acara di Sambas bersama dengan Wakil Bupati. Kemudian yang kedua di situ acara akikah di rumah Bapak Herliza. Tapi saya lebih milih ke situ. Kenapa? Karena di situ saya dah kena undang. Walaupun saya datang ceramah ke Semelagi Kacik tu agak rasa takut sikit. Ngapa takut? Karena datang daan kena jemput, balik daan kena antar. Saya antu jelangkung rasanya. Tapi saya alhamdulillah bisa hadir, bisa jumpa dengan bapak ibu semuanya. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat. Kalau laki-laki hadirin, kalau perempuan hadirat. Kalau laki-laki muslimin, perempuan muslimat. Kalau laki-laki mukminin, perempuan mukminat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, belum kawin, belum bersunat. Mohon maaf dan bisa nak saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Tapi walaupun daan saya sebutkan, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, masih lupa seorang yang hubungi saya lewat WA, Pak Amil Sarhan. Pak Pung sambutannya juga ini. Saya seumur hidup ceramah, baru Pak Pung Sarhan lah yang ingatkan saya tanggal 23 sampai 5 kali. Biasa orang sekali, oke, kata saya, dah saya buat rekap di jadwal saya, dah selesai, tinggal tunggu hari H. Itu dia daan, hampir esok lusa hubungannya lagi. Selalu Pak Ustaz tanggal 3, ini saya. Macamlah kita biar kacik diingatkan jadwal. Takut inyan dia saya tidak datang. Nanti saya kenalkan diri saya. Nah, itu ceramah ada tahapannya Pak, dan bisa langsung kenalan. Lalu saya diundang ke situ lewat WA. Berhubung jadwal luar biasa padat, negosiasilah nego-nego dengan Pak Sarhan, akhirnya bisa. Alhamdulillah.
karena jadwal ini luar biasa Pak. Untuk Isra Mi'raj bulan depan itu full 60 masjid dah masuk sampai ke Sanggau dan Landak. Nah itu saya daan keluar Kalimantan Barat. Isuk saya dah ke Pontianak, isuk lagi ke Jakarta, isuknya lagi ke Batam, lalu ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Si An yang undang nak ngambil juga ke sini kan, ongkosnya mahal. Baik, mungkin yang kedua tadi Pak Haji nanya asal dari mana. Oke lah, saya kenalkan diri saya. Takutnya ada yang daan kanal. Yang daan kanal dengan saya mungkin HP-nya HP sentar, nonton di YouTube ya dia ya, atau paket datanya habis. Nama saya kalau di undangan nih di bagian belakang jam 9 WIB ceramah Ustadz Hatoli dari Sabas. Oh, Ustadz Hatoli dari Sabas katanya. Di situ si an gelarnya SSC MH. Nah, nanti yang akan datang tulis SSC MH. Tahun depan insya Allah Doktor S3. Bukan saya nak sombong, tapi kerewak dah pasti. Saya bukan nak sombong dengan bapak ibu, bukan. Saya nak nyombongi orang yang sombong dengan saya. Orang sombong Pak, sombongi lagi. Karena kata Imam Syafi'i, at-takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong dengan orang sombong ya sedekah. Jadi guna ada orang sombongan kita Pak, sombongi lagi. Di kampungku si A nanam ladi yang banyak 500 batang macam aku. 500 batang banyak katanya. Kita sombongnya agi dia. Berapa batang ibu? 500. Aku 2000 batang. Kayak sombongnya agi dia. Kenapa? Saya sombong dengan orang yang sombong karena ada yang ngatikan saya, Ustadz Hatoli dan ilmu, ya katanya. Dikatakannya saya Ustadz dan ilmu, ada di komen di Facebook, di YouTube saya lihat. Jadi cantumkan gelarnya untuk nyomongi biar yang ngatikan saya dan ilmu. Masa udah S3 kuliah si ad ilmunya. Diantukan pakai balak nih dia. Nah, jadi itu nama saya ini Hatoli, Ustadz Hatoli SSCMH, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Saya lahir di Kecamatan Galing tanggal 5 Januari tahun 1992. Jadi umur saya sekarang 30 tahun, walaupun kelihatannya macam 17 tahun. Insya Allah saya meninggal tahun 2055. Iya rencana saya. Kita Pak berencana boleh-boleh aja, karena pemerintah pun dah nganjurkan kita KB keluarga berencana 2 anak cukup katanya. Walaupun saya kurang setuju dengan program KB 2 anak cukup, saya lebih setuju 2 istri cukup. Ngapalah cuma 2 anak cukup? Kalau cuma 2 anak cukup rugi Pak. Saya tetap ikuti perintah Nabi. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat aku akan bangga kalau yang terbanyak adalah umatku, kata Nabi. Makanya banyak anak. Makanya Pak Herliza, mana dia tuh? Saya ada pantun untuk Bapak. Nasi lamak dimasak minyak untuk dihidangkan di hari Minggu. Punya anak boleh banyak, tapi bini cukup 1. Saya yakin bapak-bapak kecewa dengar pantun itu. Bininya lakinya ya. Saya 7 miadik. Saya anak kelima dari 7 miadik. Itu saya. Tapi bini saya 14 miadik. Jadi saya dah nikah Bu. Mudah-mudahan si An yang kecewa. Saya bini saya 14 miadik. Kata bapak banyak inyan 14 anaknya. Saya pun heran. Saya kira saya 7 miadik dah ramai. Rupanya bini saya 14 miadik. Saya ngomong dengan mertua saya, ya kang kuat inyan raya. Kata kau. Bagus banyak anak, kata ayah saya. Banyak anak, banyak rezeki. Betul?
Karena anaknya 14 Pak, sekarang mertua saya tiap bulan masing-masing anak meri 1 juta. Berarti 14 anaknya berapa gajinya? 14 juta. Ngatek-ngatek kayak 14 juta. Abi kata yang mertua saya, muntaukan gitu dulu ke ku tambahi lagi anakku. Makanya bapak yang baru nak 2 anaknya balik dari situ kalau malam gaskan lagi. Ibu mau kita ibu? Mau? Tapi saya yakin bapak yang tidak mau, karena ibu dah jahat, dah lagi cantik macam dulu. Dah sampai lagi yang terhormat tuh dahi. Nah perkenalan saya rasa sekilas. Bini saya 1, anak saya 1. Kemudian saya sehari-hari ngajar sebagai dosen di kampus IAIS Sambas. Tak segitu. Oke. Yo, saya nak naruh itu yo. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pertama yang nak saya sampaikan, hadir datang ke situ apa tujuannya? Makanlah. Makanya saya sebenarnya tadi kurang setuju dengan pembawa acara yang mengatakan acara inti ceramah. Salah acara inti ceramah. Yang betul acara inti ya makan. Mantap pembawa acaranya itu. Saya punya pantun untuk bapak. Nanam selasih di Tapintare. Selasihnya dari Kartiase. Terima kasih pembawa acara yang nampaknya lebih ganteng dari ini aki saya. Sadar ya. Niatkan datang ke situ pertama untuk silaturahmi. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man arada ayyubsatalahu birrizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Sampai orang yang nak dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Bapak-bapak saya nak nanya, boleh ke? Boleh saya nanya Pak? Boleh kan? Tang lama lalu suaranya. Nampak inyan belum makan gitu. Bapak maunya banyak musuh atau banyak kawan? Jawab Pak. Maunya banyak musuh atau banyak kawan? Banyak kawan. Banyaki silaturahmi. Memangnya apa gunanya kalau kita banyak kawan? Pertama, banyak kawan murah rezeki. Betul? Contohnya saya, banyak kawan saya murah rezeki. Berapa kali saya makan di rumah makannya tidak bayar Pak. Takaan makan, tiba-tiba jumpa dengan Pak Haji. Ustaz Hatoli gitu. Iya Pak. Dah gak makan? Udah bayar? Belum. Ada hak wajib bayarnya. Kata saya usah Pak. Ada duit saya. Dah bayar sekali saya ajak bayarnya. Dalam hatiku memang iya yang kutunggu. Gratis makan di rumah makan. Lalu saya nak nyebrang pagi ceramah di Sekura kapal feri. Jumpa kawan polisi Pak. Polisi, Ustaz Hatoli itu kata dia. Iya Pak polisi. Nak ke mana? Nak ceramah. Dah bayar tiket feri? Belum Pak. Dah kubayarkan. 40.000 dibayarkan polisi. Dalam hatiku jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya kan duit kita dimakannya. Iya gitu dulu, polisi gitu dulu. Polisi gini tidak tahu saya. Nah, banyak kawan murah rezeki. Tapi kalau kita jahat dengan orang, sampik rezeki kita. Jangankan nak dibariklah orang, kita minjam pun nak nak pinjam barang jak palik. Yo, orang-orang palik yo lihat yo. Saya ngomong jak fakta. Sekarang saya tanya, mana yang lebih palik, ibu atau bapak? Yang jawabnya ibu.
Sekarang saya tanya, kalau belanja siapa yang suka nawar, bapak atau ibu? Nah iyalah dia orang balik. Oh kalau belanja daan boleh nawar ini Pak Ustadz, boleh nawar tapi sanak nawar bunuh. Ibu-ibu tuh kan cuma beda 1.000 di pasar, dikelilingi pasar Pak. Balik daan macam kita ya Pak ya. Ada weh 1.000 nangis weh, itu daan balik. Cuman bapak-bapak masalahnya dengan orang daan balik, tapi dengan bini seorang balik. Mana Pak Lurah ya? Ayo coba tanya Pak Lurah. Undangan bini orang daan balik dia Pak. Makan di rumah makan, nambah Pak, jangan urang. Giliran bininya nak ngambil daging usah kau darah tinggi lagi. Bukan Pak Lurah itu, bukan. Jauh sekitar 4 meter lah dari situ. Nah jadi kalau kita balik, tak ada orang yang suka dengan kita. Ibu suka tak dengan orang balik? Daan suke, walaupun ibu sendiri balik. Saking jahatnya sifat balik, sampai-sampai orang balik pun daan suke dengan orang balik. Betul? Usah nak main kau ke rumahnya ya. Tapi di balik orangnya, yang ngomongnya balik. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di situ, alhamdulillah saya lihat mudah-mudahan terhindar dari sifat balik ibu ini. Nah, gaya dia. Yang balik itu ya bapak sebenarnya dengan ibu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ada seorang suami balik dengan bininya di zaman Nabi ini kejadiannya. Sampai-sampai si perempuan ini, si ibu ini Pak, dicurinya duit lakinya. Bu, gimana? Boleh tak nyuri duit laki? Tak boleh. Oh, ibu tak suah minta duit ke laki. Karena ibu-ibu di sini lagi kacik tuh saya lihat adalah istri yang pandai nyari duit. Dimanapun laki nyimpan duit tahu dia nyarinya. Pak, bapak, Pak, boleh ndak bini nyuri duit laki? Hah? Ndak boleh? Kata siapa? Kita lihat dulu hadisnya, ya. Kita lihat dulu hadisnya, boleh ndak nyuri duit laki sebenarnya? Oh, belum dijawab dah boleh dulu. Suah nyuri duit lakinya. Ya. Datanglah seorang perempuan menghadap kepada Nabi, namanya Hindun. Siapa namanya Bu? Hindun, bukan Tundun. Astagfirullah. Maaf ya, telepos terlepas tadi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau dosa-dosa kecil kita istighfar udah hapus dosanya. Dosa-dosa kecil ya Pak, melatih amoy katok pendek, dosa kecil. Dengan istighfar, dengan berwudu, dah gugur dosanya, dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, tak cukup dengan istighfar, harus taubat. Misalnya meli nomor, ya dosa besar. Di sebelah lagi ada ke orang meli nomor? Sian, di sebelah lagi kacik tu sian? Hah? Yang ia madah kan ada, yang itu sian. Tapi saya terasa memang sian orang beli nomor di sebelah lagi kacik tu. Soalnya dari tadi saya pagi dari simpang 3 saya masuk ke dalam sian, saya bilang orang beli nomor. Berarti sian kan? Tak tahulah kalau malam. Beli nomornya dosa besar, makanya harus tobat, doa cukup dengan istighfar. Cari tobat gimana Pak Ustadz? Pertama mandi tobat. Mandi tobat gimana Pak Ustadz? Sama dengan mandi hadas besar. Mandi hadas besar gimana Pak Ustadz? Loh kau anak muda 5 dan tahu mandi hadas besar.
Jadi selama itu kau mandi apa? Mandi gratis Pak Ustaz. Mandi tobat sama dengan mandi hadas besar. Mandi hadas besar artinya basah seluruh badan. Mandi dolok yang basah Pak Ustaz, terserah. Kalau mandinya di WC mungkin kaki dolok basah. Kalau mandinya di sungai salto mungkin pala dolok basah. Oh, mun kita mandi tobat hilang ke dosa kita Pak Ustaz, hilang. Tapi agak pun mandinya di tengah laut, kau-kaunya hilang sekali. Nah, laka mandi tobat, sholat sunnah tobat 2 rakaat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bagi yang hafal usolli pakai usolli, yang tak hafal usolli niat dalam hati aja. Karena usolli dalam sholat bukan rukun, yang rukun niat. Itu bapak-bapak pengurus masjid jangan sampai berkelahi di masjid gara-gara usolli. Yang kawan tuh jangan pakai usolli, nanti kan bid'ah sesat kita pakai usolli. Yang usolli ngatakan keatiku aku usolli, kau nak daan-daan. Akhirnya berkelahi, yang pakai usolli nyaring dia. Usolli maghribi salasa makmuman Allahu Akbar. Yang kawan yang daan usolli itu daan pakai usolli. Sana berkelahi gara-gara usolli Pak. Usolli itu dia cuma membantu hati. Hati kita itu kan suka was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tuh dibisik-bisiki was-was lah setan. Begitu nak sembahyang lupa sembahyang apa? Usolli. Sembahyang apa itu Akhirnya dibantulah dengan usolli supaya mantap. Jadi niat itu cuma untuk usolli itu untuk menguatkan niat kita aja. Yang nak pakai usolli silakan, yang daan pakai usolli pun daan ape-ape. Usolli sunatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang pakai usolli, yang daan pakai usolli. Allah dalam hati aja. Laka iya Pak Ustaz, laka iya baca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kalau hafal baca surah Al-Imran ayat 130 kalau hafal. Tapi kalau nak hafal kul huwallah tolen pun nak ape-ape. Itu untuk bapak-bapak yang biasa ngimam di masjid, boleh ayatnya kul huwallah tolen. Rakaat pertama laka Fatihah kul huwallahu ahad Allahu somad. Rakaat kedua kul huwallah hagi. Kalau sembahyang ngise, rakaat pertama kul huwallah hagi, rakaat kedua kul huwallah hagi. Sampai hafal lurang. Siapa yang imam? Imam kul huwallah. Boleh gaya Pak Ustaz. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Tiap kali sholat ayatnya kul huwallah tolen. Ditanyalah Nabi, hei Qatadah, ngapain kau sembahyang ayatnya kul huwallah tolen? Wahai Rasulullah, aku suka dengan surah Al-Ikhlas, aku cintanya dengan surah ya. Kata Nabi, kau masuk surga karena kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas kul huwallah. Nah, ini semangat untuk bapak-bapak yang hafalnya kul huwallah tolen. Jangan sampai kejadian macam di kampung saya Pak. Sholat maghrib berjamaah, imam yang biasanya ngimam sakit damam. Yang itu belima itu ndak ansuah ngimam. Jadi senulak-nulakan. Nah, kau ajaklah imam, imam kita mana? Dia damam. Majulah seorang kawan tuh apalnya cuma kul huwallah. Rakaat Fatihah baca rakaat pertama kul huwallahu ahad Allahu somad. Sekali rakaat kedua dia bingung. Boleh ke lo matinya kul huwallah lagi. Nanya dengan kawannya di belakang, boleh ke kul huwallah lagi ni? Apa kata kawannya? Sama-sama kita tu.
Dah batal sembahyang dia. Jadi boleh ayatnya kul huwallah tolen, silakan. Nah, laka tadi sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau sampai bapak bisa nangis, mantap. Astagfirullah. Astagfirullah. Tengah malam ya bagus tahajud, sholat taubat, istighfar sampai nangis. Astagfirullah. Sampai terbangun bininya. Bang, abang apa tak nangis? Banyak dosaku deh. Dosa apa ya bang? Dosa bercinta. Kita kan langsung nikah nak lagi bercinta. Bukan dengan kau. Sebelum kau ada 27. Apa? Maaf pak, saya memang rasa mantap ini yang ceramah hari itu. Salonnya ya bagus tuh. Nah, si konserinya hari itu luar biasa. Mana yang punya salon tuh? Mana? Iya di abang ya. Nah, kita doakan abang yang punya salon di akhirat masuk surga. Dengan salon-salonnya sekarang. Dah, tadi ceritanya tentang suami yang nyuri duit laki. Salah, istri yang nyuri duit laki. Hindun, dari Hindun tadi kan? Sampai jauh-jauh saya melebar ya. Gara-gara salah ngomong tadi, minta maaf saya pak ya. Carut tidak boleh pak sebenarnya. Tidak boleh apa lagi bapak yang dah Pak Haji tidak boleh carut. Banyak orang carut sekarang langsung turun derajatnya, dihinakan oleh Allah. Pakai saya mohon ampun kepada Allah, istighfar kita semuanya. Ya Pak Ustadz yang carut, kami doa. Lalu datanglah seorang perempuan bernama Hindun kepada Nabi, ditutupnya mukanya pak karena supan. Wahai Rasulullah, ya saya Hindun. Kenapa? Saya mau nanya apa bu? Boleh tidak saya curi duit suami saya Abu Sofyan? Nama lakinya Abu Sofyan. Dia sagian palik ke Dakut bin Keminting bin Retok bin Ganggam. Boleh ke kucuri duitnya wahai Rasulullah? Dia pokoknya taunya ada makanan di dapur, pokoknya tahu ada nasi gulai semuanya di dapur, tapi tidak suah beri nafkah. Boleh ke kucuri duitnya wahai Rasulullah? Kira-kira apa jawaban Nabi? Kata Nabi, huzi bil ma'ruf, ambillah separlunya. Jadi boleh nyuri duit laki tapi separlunya. Itu pun kalau lakinya balik. Ya mudahan balik, usah nak dicuri, tetap haram mencuri. Jangan ibu salah artikan ceramah saya itu. Oh kata Pak Ustadz boleh nyuri duit laki, baru nak digantung celananya hilang dompetnya. Tak boleh itu bu. Bu kanyat dia ya. Nyuri duit laki tak boleh, tetap ngapain lah harus curi, minta baik-baik ibaih. Nah, ya insya Allah ya mau kita. Tapi memang dasar perempuan pandai nyari duit pak. Dimanapun kita nyimpannya tahu dia nyarinya. Kadang dah disimpan di belakang lemari, dah disimpan di bawah bantal, dah disimpan di lipak pakaian, masih dapat dia nyarinya. Bang, duit apa itu bang? Duit sialnya gitu. Dah lalah kunapurnya masih dapat lahmu. Tapi ya memang kewajiban bapak, tidak boleh bapak palit dengan bini. Berdosa kalau ada orang laki tidak memberi nafkah dengan bininya, berdosa dia. Akan dituntut di hadapan Allah, kenapa tidak kau berikan nafkah? Nah itulah bapak ibu, yang pertama keuntungan kalau kita banyak kawan, murah rezeki kita. Bisa nak balik? Ya? Di depan saya bapak-bapak tidak balik insya Allah. Karena saya lihat di situ dan banyak muka orang kaya. Karena orang kaya ya balik, orang miskin jarang orang miskin balik. Mau bukti? Saya buktikan. Pak Amil Sarhan misalkan miskin, ya, misalnya itu kain. Bukan saya nak ngatakan bapak miskin. Pak Amil Sarhan misalkan miskin, punya duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Berarti dia dah sedekah 50% dari hartanya. Sekarang bapak punya duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau? Nah kan orang kaya aja balik. Nih 50% sahabat
tadi 10.000 saya minta 5.000, 50%, mau dia orang gak miskin. Coba pembawa acara punya ayam 2 ekor, miskin kan, saya minta sekok, insya Allah mau. Coba yang udah punya 2 ekor sapi, saya minta sekok, mau? Nggak mau, makanya miskin aja bapak. Orang kaya aja balik pak. Jangan mau ke jadi orang kaya tapi. Oh berarti belum kaya. Usah nak bapak kira jadi orang kaya ya gampang. Pertama payahnya nahan balik orang kaya. Yang kedua hisapnya di akhirat lama orang kaya. Kau punya motor, sejumlah keluarga. Kau punya motor oto, ada semuanya otonya di mana-mana. Kau punya rumah, ada rumahnya. Coba pun miskin apa yang nak ditanya? Ada kau naruh oto, kata malaikat, aku numpang tolen nah. Ada kau punya rumah, kontrak. Tak banyak hisapnya. Tapi makin beruntung juga bagi orang miskin, cepat dia masuk ke surga nanti. Tapi ada orang kaya yang masuk surga paling dulu adalah dia orang kaya yang dermawan. Karena sedekah bagi orang kaya ya barat. Dah sekilas segitu. Saya lupa tadi kita belum sepakat itu ceramahnya nak berapa lama sebenarnya? Selama-lama berapa ya nggak jelas. 2 jam. Kuat ibu 2 jam. Bapak 2 jam kuat melawan ibu. 2 jam Bapak paling mak manit dah kapak. Ceramah langsung kena kotor utaknya tuh. Tadi saya mulai jam 9:10. Insya Allah saya laka jam 10:10. Karena di mana-mana saya ceramah jak 1 jam. Sesuai dengan air yang kena barikan aqua botol 600 ml 60 menit. Tapi karena 2 botol 2 jam nampaknya. Kuat ke bapak 2 jam ya? Dari bunyinya nak yakin saya. Wah. Saya ceramah semangat tergantung dengan 3 hal. Itu yang menyebabkan saya semangat ceramah ada 3. Pertama, saya semangat ceramah kalau jamaahnya masih semangat. Gimana Pak? Masih semangat? Oh sampai jam 12 nampaknya. Itu dah jam 12 Pak. Dah jam 12 kurang 2 jam. Betul? Kalau bapak masih semangat, ibu semangat, saya pun semangat. Masih semangat bapak-bapak? Tapi mun kata saya masih semangat bapak-bapak? Masih. Macam isu lusa nak mati. Masih. Yang kedua, saya semangat ceramah kalau mikrofonnya mantap. Semangat saya ceramah. Karena mikrofon tuh biar bagaimanapun bagusnya kita ceramah, kalau mikrofon bermasalah jadi jahat ceramahnya. Saya suah Pak Haji ceramah di sebuah masjid, nak melakakkan 10 menit pun kepayahan. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi bila nak lakak ceramah tuh. Tapi mikrofon yang mahal ya, kalau didekatkan ke jantung kedengaran bunyi jantung. Yang mahal. Saya sudah jumpa di lapas Penyari Sambas. Saya sudah ceramah di Sambas, mahalnya mikrofon. Didekatkan ke jantung ya Pak, kedengaran bunyi jantung di salon. Mikrofon yang mahal. Itu mahal ke murah tuh kita cobalah, kita tes kedengaran kedaan. Mun kedengaran berarti mahal, mundaan berarti murah. Kita tes suaranya kedengaran kedaan. Ada kan? Berarti mahal tuh. Iya suara saya sebenarnya. Insya Allah kita itu yang kedua. Yang ketiga saya semangat ceramah kalau ceramah itu ada makan-makannya. Itu pasti. Kalau itu makanya ada kan pasti makannya itu Pak yang Rizai. Musian makannya jarak saya ke situ. Dah sekarang yang kedua, keuntungan kalau kita banyak kawan cepat selesai masalah kita. Saya punya kawan dokter ada, punya kawan polisi ada. Dulu saya tiap kali jumpa polisi kan nak tilang toilet, kini tak ada lagi.
Karena dah kenal dia dengan saya malah ngisi ceramah di Polres Sambas. Ustaz Atoli nak kemana? Ceramah Pak, silakan lewat. Dan diperiksa SIM saya. Padahal ya ada saya tunjukkan yo. Makanya mudah nak minta saya keluarkan dulu. Baru selamat pagi Pak, langsung keluarkan SIM. Kurang tak minta. Kalau dah diminta baru dikeluarkan. Saya dah khutbah Jumat Pak Polisi. Mantap. Saya punya kawan dokter. Saya tak suka kuliah tentang kedokteran, tapi punya kawan dokter. Pak dokter, saya nak nanya, iya, ada tetangga saya tuh punya kemaluan besar. Iya dalam bahasa dokternya apa? Oh iya membahasa kita aja tulah Pak Ustad, burut, besar kemaluan. Tapi mun bahasa dokter, iya namanya hernia. Bagusnya ke namanya hernia, padahal jak burut. Makanya kalau mari anak namanya lihat-lihat juga artinya. Usah nak asal bari anak nami. Sampai nami anakmu Bu? Hernia. Ngeburutlah latihan. Ya, oke. Nah sekarang itu sekilas tentang silaturahmi. Tetap kita jaga silaturahmi itu. Oh silaturahmi kalau acara akikah keburu datang. Oh ndak cuma akikah, banyak acara. Ada kawinan, ada tapung tawar, ada orang bersunat, ada orang kawin lagi. Datang. Kalau orang kawinan datang, apa doanya? Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Saya kalau kena undang datang, saya doakan pengantin. Dak, ajak kawan pagi. Enggak, aku nak pagi. Kenapa dik? Yang nikahi mantanku. Doan mau nak doakan mantan harus didoakan juga Pak. Saya undang orang kawinan, saya doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah kau doakan lagi, doanya sami tapi bunyinya lain. Orang yang didoakan jak mantan merapat giginya, barakallahu lakum baraka alaikum. 5 tahun kau bercinta dengan aku, tangan dia jadinya. Iya namanya ndak jodoh. Lah kayak nanti ada akikah tuh sebenarnya Pak, sunnahnya terus bauan bu yaumas sabihi, dipotongkan kambing pada hari ke-7. Tapi saya lihat anaknya udah basah-basah. Kata Nabi, kullu maulidin murdahanun bi akikatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau motor tergadai tebus, kalau oto tanah tergadai tebus. Tapi kalau anak tergadai, gimana nabusnya? Pertama, tus bau anhu yaumas sabihi, potongkan kambing pada hari ke-7. Hari 7 mana nak Pak Ustadz si Andre Jaki, maklumlah laka melahirkan sesar, pakai balah. Bu ibu yang melahirkan di situ pakai balah ke pakai normal? Alhamdulillah. Sekarang saya lihat banyak orang melahirkan macam nak nuangi musnah. Lahir langsung. Barang dah sikit-sikit balah. Dokternya yang tak sabar. Itu bapak-bapak yang depan saya termasuk Pak tentara yang pakai loreng. Bapak keluar dari perempuan juga Pak. Maka kita tidak boleh sombong depan perempuan. Betul Bu? Sukilah kita kumenangkan. Dari mulai hamil Pak 9 bulan 10 hari barat itu. Selama hamil ibu suah tidur tertingkap? Tak suah. 9 bulan tak suah tertingkap Pak perempuan. Bapak sebulan aja nak ningkap panas Pak. Lain ceritanya tuh. Astagfirullahaladzim. Ibu hamil kan tak suami kah? Itu jadi kita hormati, hargai perempuan. Sakitnya luar biasa. Biar nak 10 kali tentara dia, tetap sakit juga bininya melahirkan. Nggak ada mantang-mantang bini tentara lalu nyantai melahirkan. Keluar dah. Nggak ada, tetap sakit melahirkan. Bapak tuh nggak ada sakit-sakitnya. Paling bapak sakit pas bininya midam, aja dia nak susah dia. Barang ya bini midam kan nak makan nape yang nggak musim. Ada kawan saya sampai minta doa dengan saya, Ustaz, adik doa supaya bini berhenti midam.
Nah kita minta doa bini berarti midam. Manalah Pak Ustadz, midamnya itu aneh. Apa midamnya? Dia baru bisa tidur kalau melihat aku nenggek di atas lemari. Oh, sana maoknya saya. Kau dibodoh-bodohi binimu ya. Naan semenye orang midam harus dituluikan. Masa midam nak nenggek di atas lemari? Inyan be Pak Ustadz. Dia baru bisa tidur kalau melihat aku nenggek di atas lemari. Jadi pun dia nak tidur jam 10, jam 9:30 aku dah nenggek. Munade bini bapak model gaya rukiah. Karena yang ada di kepalanya ya setan. Usah nak semuanya dituluikan. Kalau dituluikan suki aneh-aneh deh. Bang adik midam. Apa midamnya? Nak tidur di kamar tetangga sebelah bang. Hancur urusan kita. Tapi kalau ya masalah nak makan buah kita carikan pak. Masalah nak naik pesawat kita balikan. Gimana juga nak belabuhnya tapi. Nah itulah pengorbanan perempuan. Makanya ibu-ibu melahirkan kalau sampai meninggal gara-gara melahirkan, matinya mati syahid, disaksikan oleh seluruh para malaikat, dan merasakan sakitnya sakaratul maut, dan merasakan sakitnya siksa kubur, dan merasakan hisabnya langsung masuk ke dalam surga. Makanya sana takut hamil ibu ya, bu, sana takut bunting. Yang penting ada lakinya. Jangan sampai jadi perempuan BTN, bunting tanpa nikah. Ada orang yang hamil si an lakinya Pak Ustadz. Ada namanya Siti Maryam. Siti Maryam perempuan suci. Perempuan suci Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tang bisa dia hamil, iya mukjizat. Mukjizat cuma sekali terjadi dalam sejarah, tidak mungkin terulang lagi. Di sebelah lagi kacik sana coba-coba kayaknya. Lalu bunting, aku mukjizat, pret. Si an mukjizat agak gini pak. Nah ibu bapak, jadi Pak Herliza kalau tidak bisa hari ke-7, kenapa tidak bisa hari ke-7? Si an duit Pak Ustadz habis biaya untuk bayar operasi sesar. Kalau hari ke-7 pun tidak bisa, hari ke-14. Hari ke-14 pun tidak bisa Pak Ustadz. Duit dah habis, kesah belanja barang-barang naik, apa lagi karena covid lockdown lama, karena lockdown. Dan bisa nak kumpulkan orang ramai. Bayangkan bu, hei, kamu ngobrol juga tuh Ustadz ceramah. Jadi bunda anda ajak ngomong, ya ngomong seorang deh. Dah merasakannya karena lockdown. Dahi, tak boleh ngapi-ngapi waktu yai. Bapak-bapak merasanya tak kena lockdown. Merasanya. Termasuk Ustadz pun pak terasainya karena lockdown tidak boleh ceramah. Sampai lupa saya gimana caranya ceramah. Setahun karena lockdown. Dah sekarang usaha lagi nak dilarang-larang kegiatan masyarakat, nak kawinan, nak akikah, nak sunatan, nak maulidan, nak Isra Mi'raj, usaha lagi dilarang. Pokoknya kita pakai prokes kayak masker. Udah, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Kan kayak dia. Jangan sampai kita disuruh jaga 3M, dia ngabiskan 17M. Biarlah hinolnya Pak tentara kita sih dah. Hari ke-14 pun aku dah bisa Pak Ustadz. Hari ke-21 akikahnya. Hari ke-21 pun aku dah bisa Pak Ustadz. Usaha gak nak lihat di kalender. Bile-bile pun boleh. Pak Ustadz, boleh ke nanti aku akikah kalau umurku udah 40 tahun? Boleh. Itu baru berapa tahun yang paling tua ya? 17, 40 tahun nanti pun boleh akikah. Bapak yang belumnya akikah nanti. Tapi akikah aja usaha minta timbang pakai marhaban. Tak bacakan asrokol ajari. Lalu umur 40 tahun tak impak lagi tak gendong pakai asrokol badrun alaina fahtabat minhul buduri mislahus nikama. Tambah seringan kata orang bayi ini. Pas dilihat rasanya nek agini.
Cukup dia akikah aja. Sunahnya gimana akikah? Akikah beda dengan kurban. Kalau kurban dia mantaannya kita berikan ke orang supaya orang merasakan raya juga masak. Tapi kalau akikah disunahkan dimasak dulu, diundang orang semuanya, makanlah sami-sami. Itu semuanya kita diundang. Miskin, kaya, tua, muda diundang. Usah nak yang kaya toleh diundang ibu. Bu, itu ibu undang orang kaya yang undang. Bukan lagi bubur bijunya paling bagus dipakai. Giliran orang miskin yang undang kayak daster. Apa? Bukan, itu jak saya cerita di kampung saya, Bu. Di kampung saya. Di kampung siapa, Bu? Nah, iyalah kampung kita. Jadi tidak usah dia sampai, tapi jak akikah tuh hukumnya sunnah. Yang tidak mampu usah nak maksa-maksa, usah nak sampai berutang-utang. Walaupun berutangnya hukumnya boleh. Itu di depan saya ada yang punya utang, tidak usah nunjuk Pak Supan lah. Hukum berutang boleh. Ada ayatnya surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengadakan perjanjian utang piutang, catat utangnya. Maka kalau ada orang berutangan saya, biar berapa jumlahnya saya catat. Usah nak tersinggung Pak I, usah nak tersindir. Itu kita melaksanakan perintah Allah, utangnya saya catat. Kalau nanti dah sampai seminggu, perjanjiannya berapa? Seminggu kalau aku bayar. Ya ada seminggu Pak, bila nak bayar? Aku tuh belum mampu masih. Bila bayarnya? Minggu depan lagi. Minggu depan ternyata ditagih lagi. Aku belum mampu masih. Seminggu depan lagi. Minggu depan ditagih lagi, aku tuh masih belum mampu. Maka jalan yang terbaik kata Allah adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Utang ye kau berikan, kau sedekahkan lebih baik. Munadi orang dan tu bayar utang dengan kita, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan utangmu ialah yang lebih baik. Tapi ayat itu dihafal oleh yang ngutangi, bukan yang berutang. Kalau yang ngapal-ngapalnya yang berutang malah. Bila kau nak bayar utangmu tuh wa anta saddaqu khairul lakum, kau berikan lebih bagus. Tentukan pakai balanya ketiak. Ya mun 10.000 mungkin mau tapi mudah 10 juta besar juga ya Pak. Kembalikan ke cendol berenang kita di sini. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka tugas orang tua yang pertama ketika lahir anaknya diakikahkan. Anak laki sekok kambing, 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan sekok kambingnya. Itu anaknya berapa? 1, 2, 3. Berarti 6 ekor kambingnya. Berapa sekok kambing? Di Semelagi Kacik 10 juta. Sebesar rapi kambingnya. Di kampung saya 2,5 juta, dah lumayan ye. Keluarkan kenapa harus dipotongkan kambing? Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena dah kena beri anak. Berapa banyak orang dah lama nikah nak punya anak. Ada kawan saya Pak 10 tahun nikah sampai hari itu belum dapat anak. Apa lagunya? Mandul. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih. Pak akan ditaruh pun baliknya langka saya nyanyikan. Banyak orang sekarang nikah payah nak dapat anak. Sampai saking nak dapat anak karena duitnya banyak, pagi dia ke Singapura Pak. Ngapain dia di Singapura? Molah bayi tabung. Nak dapat anak Pak, molah bayi tabung. Tapi segi tabung paling murah harganya 100 juta. Ya yang paling murah, tabung-tabung yang dah second lah. Paling murah 100 juta. Nak dapat anak, Allah cuma minta kau tuh 2,5 juta. Naang 2,5 juta, murah ke mahal Pak. Tapi sekali lagi iya bagi yang mampu. Banyak orang nikah payah nak dapat anak. Tapi di kampung saya mudahnya orang dapat anak.
nikah bulan 1, bulan 2 dapat anak. Di kampung saya ya Pak. Di kampung saya Pak. Sampai kalau kampung kita tuh ya. Memanglah makanya Pak, anak-anak kita tuh dijaga Bu, usah nak terlalu dilepaskan keluar malam. Mun kita lihat rupe-rupe cowoknya kelingas-kelingasnya lain langsung tagur. Pak Haji, ku bawa anakmu keluar malam minggu ini. Usah. Nah, langsung tagas gaya Pak. Usah. Bantar aja Pak Haji, kami nak ke Pilam Mas Singka Awang saya. Usah. Nun sekali usah katiku, usah. Kalaknya Pak Haji ku balikan mie ayam baliknya. Ah, buatlah. Begitu mudah kau tukar anakmu cuma semangkuk mie ayam. Biar nak 1 truk mie ayam kau bawa ke depanku. Mun sekali usahniku, usah. Datang bininya dari dapur, berikan dah bang. Kita dolok lebih parah lagi. Ketahuan kartunya. Makanya bahagianya ke kita kalau nanti 20 tahun akan datang ditanyalah anak, mak, umak jumpa dengan ayah dolok di mana mak? Oh, umak dolok ke jumpa dengan ayahmu waktu ada acara akikah Pak Herliza di selama lagi kacik. Ayah nak nyari sandal tuh mana sandal ayah? Terantuk ke kaning umakmu. Keluar lagu. Indah nyeritakannya dengan anak. Coba mun yang lain, yang supan. Mak, umak jumpa dengan ayah dolok di mana mak? Ditangkap ansip. Salah sambung. Supan kita nyeritakan dengan anak, makanya jaga baik-baik anak kita. Ada saatnya orang tua harus marah. Jadi bukan selamanya sayang itu dengan lembut, dan selamanya. Tapi sayang itu ada juga yang namanya dengan kekerasan. Bapak sayang dengan anak, sayang kan Pak Id? Mana yang lebih bapak sayang, bini atau anak? Hah? Yang lebih bapak sayang bini atau anak? Anak. Saya sayang ke bini dari anak. Buktinya saya datang dari kantor, anak saya dipangkuklah tetangga dan marah saya. Tapi mun bini saya dipangkuknya marah saya. Berarti kan saya ke bini. Hah? Nah, saya ke bini, makanya beri duit ibu ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sampai mana tadi ceramahnya tuh? Ceritanya saya nanya bapak-bapak masalah anak. Bapak kan sayang dengan anak baru kelas 3 SD, tapi minta balikan motor ninja, bapak balikan kenaan. Padahal mampu. Apa yang sayang dengan anak? Justru karena sayang dan kita balikan. Mungkin kita balikan udah tesunsang di kepala. Nah, itu kewajiban orang tua, lahir anaknya diakikahkan. Pak Ustadz, kalau akikah umur 40 tahun tadi kan boleh, betul. Ah, itu boleh disampaikan ke kawan-kawannya. Yang dah dengarkan ceramah itu, usaha nak kalut. Kalaupun nanti Pak Erliza sekalian yang nak akikah, usaha nanya-nanya, Pak Erliza, acara apa kau tuh? Aku nak akikah. Umurmu 40 tahun, mana ada akikah? Tak makan dah suwe gitu. Kali di dengarkan ceramah Ustadz Hatoli, makanya tonton ceramah Ustadz Hatoli di mana? Di YouTube Ustadz Hatoli Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Rasanya entah HP juga artinya. Nampak HP saya entar hati. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua setelah tadi dipotongkan kambing tusbauan hu yaumas sabihi, yang kedua adalah payusama. Bukan payusama, wayuhlaku ra'suhu, dicukur rambutnya. Itu sunnah. Bayi yang baru lahir dicukur rambutnya, ditimbang ke harga emas atau perak, lalu duit ia disedekahkan. Untuk apa ya Pak Ustadz? Untuk melatih anak jadi orang kaya. Kan segala sesuatu tergantung latihannya Pak. Bapak nak bisa karate, latihan karate. Ibu nak bisa nyanyi, latihan nyanyi. Ibu nak bisa badminton, latihan badminton. Kalau bapak nak jadi orang kaya, karap-karap latihan kaya. Gimana caranya Pak Ustadz? Latihan kaya banyak-banyak mari.
latihan miskin, karap-karap minta. Itu di kampung sekarang banyak orang latihan miskin, jadi miskin nian. Di kampung tuh, saya cerita di kampung saya Pak, di kampung saya itu Pak Lurah, di kampung saya itu ya, rumahnya besar, otonya ada, motor sejumlah keluarga, datang PKH minta. Nggak ke latihan miskinnya, ada ke di situ? Mana orangnya? Mana? Nggak tahu bersyukur dia. Jadi miskin nih yang kalau yang model ya. Di kampung saya itu Bu, di kampung saya. Same? Alhamdulillah ada saingan. Dicukur rambutnya, ditimbang, dihargakan perak atau emas. Pak Ustadz, kawan saya dihargakannya emas, boleh ke? Mantap. Kalau duitnya memang ada, berapa 1 gram emas sekarang? 500.000 lah, kita patok 500.000. Timbang rambut anak 1 gram 500.000, sedekahkan 500.000. Perak 70.000 1 gram. Ibu bapak pilih perak atau emas? Ya mun kalak nang menghargakannya harga emas, sekali ditimbang sekilo rambutnya. Orang jak 1.000. Mun rambutnya macam upin-ipin kaki segini Ayo dicukur rambutnya supaya kita ini jadi orang kaya, dilatih anak kita bersedekah. Nah, lalu yang ketiga, setelah dicukur rambutnya, ditimbang, disedekahkan, payu sama, diberi nama yang bagus. Diberi nama yang bagus. Apa pentingnya nama Pak Ustadz? Apalah arti sebuah nama, kata pepatah. Oh, penting nama. Bayangkan menurang si an namanya. Misalkan dia nak nyalek, si an namanya gimana? Cobloslah Hano. Mana si an namanya? Sahabe Hano. Ndak Ano yo sampai Ano pokoknya. Namanya si an. Makin nama yang penting, nama yang paling bagus yang disandingkan dengan nama Nabi. Saya lihat namanya tadi ada Muhammad apa? Coba saya lihat lagi namanya. Saya dah hafal. Nah, ini contoh untuk Bapak Ibu. Muhammad Naufal Febrian, Muhammad Nizam Abizar, Akmal Aji Sahbana. Bagus nama anak seperti ini. Usana asal-asal beri anak nama ya. Nama itu penting. Cuman sekarang ibu-ibu, bapak-bapak dan PD nama anaknya diberi anak Nabi. Dah bagus-bagus namanya. Nama anakmu siapa jeng? Nama anakku Ibrahim. Panggilannya Bram. Nama anakmu siapa Pak? Muhammad Nuh. Panggilannya Noah. Nanti di akhirat, Bu, nanti di akhirat. Dah suah ke akhirat? Oh belum. Pak, nanti di akhirat Pak. Di akhirat nanti ya Pak. Pak. Woi, di akhirat nanti lah, orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Coba makinnya nami sana jahat kan sumpan kena panggil di akhirat. Nami lasot, silakan masuk persidangan. Nanti di akhirat yang kena dolokkan kena panggil yang namanya Islami, Kusnadi Islami, Sarhan Islami, Lasot Nudi. Makanya bagus saya namanya Pak. Pak Ustadz, nama anak saya sesuai dengan keadaan waktu lahir. Sampai nama anakmu? Nama anak saya Kemri. Apa arti Kemri? Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi anak Kemri itu lain balik dapatnya Muhammad Kemri. Nama anakmu sampai? Oh, anak saya Pak Ustadz, saya ambil namanya dari Al-Quran. Apa nama anakmu? Kiyau. Kiyau dari mana Al-Quran? Malikiyau. Dipotong-potong ya ayat Al-Quran lagi ya. Diberi nama. Nah, lalu setelah itu barulah yang keempat, anak ia diberikan pendidikan. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan anak pertama
adalah di rumah tangganya. Mak ayahnya tuh dolok yang dilihatnya. Makanya suami istri harus baik di rumah, sanak kelahi. Baik, Pak. Bapak tuh ya pandai berkelahi, tangkar dok laki bini, betangkar, empat anaknya. Betangkar, hamil lagi. Betangkar toilet, tapi mudah dia lah yang agak ceritanya. Adalah ibu-ibu WA ke saya. Dia WA nih ke saya, Bu, dia nanya, Ustadz, kenapa laki saya tanggaan batah di rumah? Bapak, batah kenaan di rumah tuh. Kadang lama ke di warung kopi segala 2 jam ngabisinnya. Pak Ustadz, kenapa suami saya tergoda dengan perempuan lain? Ibu nak tahu kenapa? Kenapa laki ibu tergoda dengan perempuan lain? Tahu kenapa? Karena ibu naan pandai menggoda laki. Orang di luar pandai ngodenya. Dari segi menyiapkan air kopi aja di luar biasa. Pagi dia ke toko kopi, nak minum apa Pak? Mana ada anak tergoda? Minum teh ke, minum kopi, minum teh manis atau teh tawar? Teh manis, bagusnya ke orang di sini. Ibu di rumah coba gimana mulai kita polahkan naik kopi? Dek, buatkan abang naik kopi. Bola seorang sih, aku lagi nonton sinetron serumah selup. Kayak kita di rumah, lagi jahanam tempat. Gimana lah gaya orang laki dan anak tergoda dengan perempuan lain. Barang di rumah aja kurang servis. Padahal kalau suami istri baik di rumah, apa kata Nabi Pak, mencium kaning istri itu bernilai sedekah. Pak, cium kaning ini. Bu, ibu, mau kayak dicium laki tiap hari? Mau? Syaratnya ibu harus cantik. Itu di rumah rambut pun ada disisiri. Macam mantu kami. Nak nyiumnya pun takut kita kan. Saya tanya bapak, mau nak bininya cantik tiap hari? Mau? Bari duit. Suruh cantik toilet, andi beri duit ibu. Oleh karena itu pokoknya saya yang curhat di HP saya itu banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga dan harmonis kita harus introspeksi diri kita masing-masing sebenarnya. Sudah apa? Udah habis waktunya sama. Tadi mulai jam 9.10, sekarang dah jam 10 lewat 10. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itulah tausiah saya tentang akikah. Kalau nak nanya-nanya bolehlah lewat WA saya. Nanti bisa minta ke Pak Amil Sarhan. Tapi lama saya baru balas biasanya karena sibuk kegiatan. Tapi nanyanya yang berkualitas. Usah nak nanya yang nyakiti hati. Ada Pak orang nanya nyakiti hati. Ustadz boleh ke nanya? Silakan. Apa hukumnya Pak Ustadz kalau kita takkan sembahyang kantut batal ke Pak Ustadz? La ilaha illallah, pertanyaan apa ini? Biar kacik pun tahu. Batal lah nih saya. Mun batal kita wudu lagi ke Pak Ustadz. Wudu dia. Kau nak ngetes saya ke apa? Serius biar Pak Ustadz saya nanya. Kalau mun kita wudu lagi Pak Ustadz, burik dibasuh ke Pak Ustadz. Nak jadi yang dibasuh ya muka. Ya kan yang kantut burik Pak Ustadz. Nah kita muka yang dibasuh. Mana anak garam kita gini. Ini saya. Kau demam, sakit, pergi ke dokter, sakit pala, yang disuntik palamu atau burikmu? Ada ke dokter nyuntik pala? Ya dokter Sunsang berarti. Kadang pertanyaan juga aneh-aneh Pak. Apapun yang terjadi kita tetap ucapkan alhamdulillah. Anak ranking 1 alhamdulillah. Dagangan laris habis alhamdulillah. Lakinya kawin lagi alhamdulillah. Alhamdulillah karena sampat mati lampu bantar, sampatlah juga saya minum. Takutnya mudahan minum-minum dah sejam lebih mati berdiri. Sampai mana tadi ceritanya sampai orang nanya. Makanya kalau nak nanya dengan saya, tanyalah yang berkualitas. Contohnya Ustadz, ada yang nanya,
Kalau orang azan subuh boleh ke naumnya dipanjangkan? Bagus ya pertanyaannya, karena itu banyak terjadi di masyarakat. Gara-gara naum panjang dengan pendek berkelahi, akhirnya yang tawa yang daan sembahyang. Kau azannya salah, naumnya tangkau panjangkan, orang yang tidak ke masjid riuh gara-gara naum. Didengarlah biak yang daan sembahyang, ngapain tang riuh ribut inyan di masjid nun, biak yang main kartu sampai subuh ya pak. Iya dia berkelahi gara-gara naum bacaan azan subuh sembahyangnya. Sembahyang pun kelahi ke kelahi, untung kita daan sembahyang. Untung kan kita daan. Coba saya tanya bapak, boleh nggak naumnya dipanjangkan azan subuh? Boleh? Kita lihat ayatnya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Boleh panjang? Boleh. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Yang nanti keadaan boleh memang dah anak sembahyang subuh. Tapi azan yang bagus, yang suaranya bagus, bacaannya betul. Ayat yang bagus. Ada juga bacaan betul tapi suara salah. Nadanya tidak betul. Contohnya macam di kampung saya. Di kampung saya. Ya saya cerita di kampung saya pak, tidak mau saya di kampung orang pak. Dia azan betul bacaannya tapi nadanya salah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Oh kami pagi ke masjid, masa azan kayak dangdutkan. Nak jadi apa biar kini kit zaman now pak. Demikian kit zaman now tuh ya heran-heran saya. Kebanyakan nonton sinetron alay. Film alay di sinetronnya. Lo mau kemana? Nanya aja apa nanya banget ya. Saya nak bayangkan mundi nanti mati masuk kubur ditanyalah malaikat kayak. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mau nanya aja apa nanya banget ya. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Cius. Jawab yang betul. Kalau kau salah jawab nanti masuk neraka kau dibakar. Gua harus bilang wow gitu. Nah jadi anak-anak kita ini sebenarnya berikanlah pendidikan agama. Saya tadi nyangka ngire-ngire nih, jangan-jangan Pak Erliza anaknya masuk pondok santren. Nah yang nomor 2 itu tanggung jawab orang tua, berikan pendidikan agama kepada anak. Ibu bapak tadi saya mulai jam 9.10 lewat 10, sekarang dah jam 10 lewat 20, berarti saya ceramah dah 70 menit. Bantar ke lama? Bantar jimu. Kita yang berdiri 70 menit bantar aja. La ilaha illallah. Luar biasa, tapi tak rasa cepat inyan waktu di lagi kacik tuh. Biasanya saya ceramah 10 menit pun masih dah lama. Ceramah apa Pak Ustadz? Ceramah buka puasa 10 menitnya lama Pak Aus. Tapi hari itu kita insya Allah karena dah nak jam 12 kurang 2 jam lebih sedikit, nanti langsung kita tutup dengan doa kayak kita makan-makan. Setuju Pak? Nah, kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya itu ustadz es krim, lembut, sejuk dan manis. Kalau ibu membeli manggis, singgahlah bantar di sentete. Kalau ada ibu ngatakan saya manis, berarti ibu salah pakai kacamata. Ikan sapat, ikan gabus, ikan kali, ikan batok, ialah nama-nama ikan. Bukan pantun ya bukan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, usah nak mandi di sini. Mandi
di rumah aja lah telai ladang dari kacik si anu mak dan ayah itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.